Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nabila Wibirasya dengan NPM 2057051020. Saya dari kelas D, jurusan S1 Ilmu Komputer, Fakultas MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Pengertian arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Arsitektur komputer juga mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang berhubungan dengan pemrograman. Itu semua akan berdampak langsung pada perintah logis sebuah program. Sebagai contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Pengertian organisasi komputer adalah bagian dari komputer yang memiliki hubungan sangat dekat dengan unit operasional dan interkoneksi antar komponen sistem komputer dalam mewujudkan aspek arsitekturnya. Contoh aspek organisasi adalah teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer, kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik dalam pemberian alamat, mekanisme input atau output. Kalau organisasi komputer, bagian yang memiliki hubungan komponen-komponen operasional. Contohnya, teknologi hardware, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Konsep stored program dikeluarkan oleh von Neumann, yaitu program kumpulan instruksi, disimpan di suatu tempat atau memori. Kemudian, instruksi-instruksi tersebut dieksekusi. Sasaran yang akan dicapai komputer sesuai atau bergantung program yang disimpan untuk dieksekusi. Penggunaan komputer dapat disesuaikan hanya dengan mengganti program yang disimpan di memori untuk dieksekusi. Konsep ini menghasilkan keluasan atau fleksibilitas. Stored program tidak perlu merubah isi komponen dalam komputer untuk masing-masing aplikasi yang berbeda. Contohnya seperti aplikasi perhitungan, pertambahan yang sudah diinstal di komputer. Dan jika ingin ditambah perhitungan, pengurangan, tidak perlu menghapus aplikasi pertambahan karena di komputer generasi pertama yang sudah terdapat stored program dan di komputer generasi pertama ini, program yang dibuat dengan bahasa mesin, bahasa yang mengenal angka 0 dan 1. Perbedaan arsitektur von Neumann dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program. ROM adalah read-only memory dan data RAM, random access memory. Dalam peta memori yang sama, arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengamati program atau instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, Philips 4P87C LXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard.
Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan, tetapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan control bus tambahan berupa pin input atau output, khususnya untuk membedakan program dan data. Karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berarsitektur von Neumann untuk menambah peripheral eksternal seperti A atau D converter, LCD, EEPROM, dan device input atau output lainnya. Biasanya, device eksternal ini sudah ada di dalam satu chips, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller. Instruction set didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi input-output eksternal lainnya jika ada. Mikroarsitektur adalah instruksi atau cara yang ditanamkan dalam prosesor untuk mengelola informasi yang diberikan dan menghasilkan sesuatu dari informasi yang diproses. Sistem desain. Sistem desain adalah kumpulan komponen desain yang bisa digunakan secara berulang-ulang. Lewat dua definisi tadi, bisa disimpulkan bahwa desain sistem merupakan kumpulan komponen desain yang konsisten. Ia harus bersifat bisa digunakan berulang-ulang, serta bisa digunakan oleh berbagai anggota tim produk digital. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.